Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperbaiki kipas angin ya, merek Maspion. Ini ya merek Maspion. Ini jenisnya kipas angin dinding ya, yang tempel di dinding. Dan saya dapat kipas angin ini sudah seperti ini ya. Gearbox. Ini gearbox belakangnya udah nggak ada. Dan juga kabelnya udah pada sambungan seperti ini. Menurut yang punya, katanya kipas angin ini tidak bisa berputar, hanya ada dengungnya saja. Oke, kita coba dulu ya. Ini kita coba colokan ke listrik. Kita coba itu ya, mungkin ini kita coba dia berputar, tapi mungkin karena berarti kalau sudah kondisi macam seperti ini ya, dia kadang berputar, kadang mungkin pas macet dia tidak berputar. Nah berarti kipas angin ini kerusakan di bosingnya ya, atau bosnya itu berada di sini ya, di tengah-tengah ini, di as rotor ini. Ini ada as rotor ya. As rotor ini dengan casing belakang dan casing depan itu ditahan pakai bos. Bosingnya itu dijepit di casing belakang dan casing depan dan dimasukkan ke as rotor. Oke ya. Sekarang kita akan coba bongkar kipas anginnya. Kita ganti bosnya ya. Kata yang punya kan, menurut yang punya ini dengung aja nggak berputar. Nah tadi pas kita tes ternyata dia berputar ya, mungkin karena faktor dia tidak leket ya, atau tidak bosnya posisinya lagi enggak leket lah kayak itu, nggak macet. Nah, lagi posisi nggak macet, jadi baling-balingnya bisa berputar. Nah tapi kalau pas posisi macet, nah itu biasanya dia hanya dengung aja. Tapi dengung aja juga banyak faktor, bukan karena bosing aja, bosing macet, tapi bisa juga karena kapasitornya ini rusak ya. Kapasitornya ini rusak, itu bisa menyebabkan macet juga atau dengung. Dan atau bisa juga putus di kumparan ya. Biasanya kalau kebanyakan putus di kumparan atau di jalur startingnya atau runningnya, itu biasanya hanya dengung juga ya. Nah kalau untuk ada putus di kumparan atau di sepul, itu kita ukur. Dan kapasitor ini juga bisa diukur rusak atau tidak ya. Nah kali ini ya kita akan mengganti bos ya, bos dari kipas angin ini ya. Bagaimana cara membukanya dan bagaimana cara mengukur kapasitor ini, nanti saya perlihatkan ya. Nah kalau misalnya kalian ada kipas angin ya, merek apa aja, dengan kerusakan atau kendala macet, baling-baling tidak berputar ya, hanya dengung saja. Dan bagi kalian yang tidak mempunyai alat ukur atau multitester untuk mengecek sepul ataupun kapasitor, itu ambil langkah pertama seperti ini ya, kemungkinan itu bosing macet. Nah untuk memastikan bosing macet ya, seperti ini aja ya. Ini tutup depan ini kalian buka, lalu kalian lepaskan pengunci pennya ya, lalu cabut pennya. Nah ini aja, ini AC nih, as rotor ini ya, ini kalian putar pakai tangan ya, kalian putar pakai tangan. Kalau terasa berat berarti bosing macet atau rusak dan perlu diganti ya, jangan diminyaki, itu harus ganti. Karena bosing ini macet itu karena biasanya faktor aus,
karena jarak sekian tahun ya pergesekan antara besi dan besi, jadi bisa menimbulkan macet. Diminyaki atau dilumasi, as rotor ini itu sifatnya hanya sementara ya, untuk urgent saja ya. Tapi kalau untuk hasil yang maksimal itu bosnya harus diganti. Nah, atau as rotor ini kita lihat juga, kalau as rotor ini ada cacat, diusahakan as rotor ini juga diganti. As rotor ini kalau untuk maspion itu ada ya jualnya di tempat kita, itu harganya 11.000 as rotor ini. Oke ya, sekarang kita buka dulu. Nah ini ya, ini macet ini macet. Coba sekarang kita posisi colokan, dengung atau bisa berputar dia itu ya teman-teman ya. Itu macet, itu berat. Masih berputar ya, berarti macet ya. Tapi ini berat, ini berat, kita putar pakai tangan berat. Dia walaupun ini ya kita putar pakai tangan, dia harus enteng. Kalau kita putar pakai tangan dia harus enteng, tapi kalau kita putar pakai tangan ada terasa berat, berarti dia macet. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita bongkar. Nanti saya perlihatkan bosnya, cara membongkarnya dan as rotornya. Oke ya, ini kita buka dulu ini ya, coba ini kita copot ini ya. Nah sekarang kita buka aja dulu ya, biar enak nanti untuk mengganti bos depan. Tebeng ini kita buka juga. Nah di sini ada 3 baut ya, buka dulu bautnya. Tuh ada baut, 3 buah baut tuh ya. Yang bagian ini enggak usah diganggu ya, kecuali nanti kalau kita mau ganti kabelnya ini. Tapi kalau kabelnya itu enggak mau kita ganti, yang bagian ini enggak usah kita buka. Cukup yang bagian mesinnya ini aja yang kita bongkar. Oke. Sekarang ada baut ya, baut pengunci ini ya. Ada 3-4 baut ya, baut pengunci casing belakang dan casing depan. Ini ya, kita buka dulu. Nah usahakan ya ada suara motor ya, nggak kedengaran suaranya. Diusahakan ya teman-temannya, kalau kita membuka baut dan murnya begitu terbuka, murnya langsung dipasang seperti ini ya, supaya tidak ketuker. Oke, sekarang kita buka mur yang satunya lagi. Oke, ini teman-teman ya, supaya enak ya, nanti mesinnya ini langsung kita cabut aja ya dari tiangnya. Di sini ada baut, di sini ini ada baut kecil untuk ini, ada baut ya di samping ini untuk mencabut mesin ini dari dudukannya ini, supaya kita lebih enak nanti mengganti bosingnya. Baut ini enggak usah dilepasin ya, cukup dikendorin aja seperti ini. Baut ini ya, tuh kendorin aja lalu tarik. Oke, lepas ya, nanti supaya enak kita mengganti bosingnya. Oke, sekarang motornya sudah terlepas. Ini tadi baut casing ini udah kita buka ya, tinggal ini kipas angin ini merek Maspion ya. Tapi kalau kita perhatikan ini kayaknya bukan mesin ori lagi ini. Ini kipas angin ini sudah pernah ganti mesin. Ini kayaknya udah mesin Cina ya kayaknya, bukan mesin ori lagi ini. Ini sudah mesin Cina. Oke, kita buka ya. Nah, bener kan? Kalau Maspion nggak kayak gini gulungannya. Kalau dia masih ori, berarti ini udah mesin Cina. Oke, udah kita buka casing belakang, lalu kita cabut ini ya, spoolnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, ini spool.
kalau sepul dari kipas angin ini jangan lupa nanti yang ini posisinya di belakang ya. Karena apa? Kalau ini nanti posisinya kita pasang arah ke depan, maka putaran baling-balingnya akan ke kiri, terbalik. Jadi harus diingat posisi ini di belakang, karena dia beda running dan starting. Beda kutub. Jadi putaran ada kutub ke kiri, ada kutub ke kanan. Oke. Nah sekarang ini casing belakangnya ya. Casing belakangnya ini bosnya ini. Yang di tengah yang bulat itu bosnya. Nanti kita buka ya. Nah yang bagian depan ini juga ada bosnya. Nah ini ada pen ya. Pen ini kita buka dulu. Kalau mau membuka pen itu gini aja, kalau saya ya pakai tang potong. Pakai tang potong, gak usah diketok-ketok ya. Seperti ini ya. Sini jepit, lalu posisi gini aja. Tuh, pennya udah lepas, gak usah diketok-ketok. Oke. Sekarang pennya sudah terbuka. Terus kita cabut asnya ya, as rotor. Nah ini ya teman-teman yang dinamakan as rotor kipas angin ya. Nah bagi kalian yang ingin tahu as rotor ini cacat atau tidak ya, itu bisa dilihat dari ini nih, dari as ini kita lap dulu ya. Nah oke ya teman-teman ya, ini melanjutkan video tadi ya. Ini as rotor kita lap. Oke ya, ini asnya kelihatan mulus ya, belum ada goresan-goresan. Itu biasanya kalau as rotor ini sudah aus, biasanya di sini ya, di bagian yang bersentuhan dengan bushing tadi, di sini ya, daerah yang bersentuhan dengan bushing ini biasanya ada baret-baret. Ini nih, di daerah yang bersentuhan dengan bushing biasanya ada baret-baret. Dan di sini kalau di bagian belakang ini jarang terjadi seperti itu. Yang sering terjadi ini di bagian depan di sini. Nah, biasanya kalau kipas angin yang sudah terlalu lama, biasanya di sini ada baret ya. Baret. Nah, berarti kalau di sini sudah ada baret, berarti as ini harus diganti juga ya. Kalau di sini sudah ada baret, kita hanya mengganti bosnya saja, maka tidak lama bosnya akan rusak lagi, cepat aus. Jadi diusahakan kalau di as rotor sudah baret, bushingnya diganti dan as rotor ini juga diganti. Oke, ini masih bagus ya, as rotornya masih bagus, jadi tidak usah kita ganti, kita mengganti bushingnya aja, karena ini masih mulus. Oke, kita bongkar bushingnya ya dari casing ini ya. Kalau saya biasanya langsung saya ganti dua-dua ya. Nah, bener ini kalau kipas angin mesin Cina ini dia bosnya menggunakan yang punya Cosmos ya, bos kecil seperti itu. Kalau Mas Pion biasanya dia berbentuk gentong ya bosnya, tidak seperti ini. Oke ya, kita bongkar bosnya. Nanti saya lihat untuk membongkar bosnya. Oke teman-teman ya, untuk membongkar bos kipas angin ini ya, hampir semua kipas angin menggunakan model seperti ini ya. Mangkok lah, ini anggaplah mangkok bos, dan di dalam situ ada penjepit bos. Ini mangkoknya ya, mangkok bos ini atau rumahan bos. Nah, mangkok bos ini biasanya dia dikunci pakai kayak apa, adalah pakai kuncian kayak besi yang dibengkokkan ya. Ini nih. Jadi mangkok ini dia ada di ujungnya seperti ini nih. Jadi ini dibengkokkan, ada 3 untuk mengunci mangkok ini. Nih ya, mangkok ini. Oke, kita buka dulu penguncinya ya, ini ya. Ini penguncinya kita buka seperti ini aja, dicongkel ya pakai beng min.
itu. Seperti itu aja ya. Yang penting hati-hati ya, jangan sampai terlewat karena kalau kena tangan nanti luka. Oke ya, seperti itu. Dan ini bosnya. Ini bosnya Cosmos ya, punya Cosmos. Dan ini penjepit bosnya ya. Nah, dan ini mangkoknya atau rumah bosnya. Ya, sekarang ini satu. Untuk membongkar yang ini ya, yang casing belakangnya sama seperti yang membongkar casing depannya aja ya. Nanti ini enggak usah saya videoin, nanti saya videoin cara memasang bosnya saja. Cara bongkarnya enggak saya videoin, oke? Karena cara bongkarnya sama seperti tadi. Nah, ini saya ada bosnya ya, 2 biji yang apa? Yang baru ya, yang akan kita ganti ya, ada 2 biji. Ini ya, kalau yang punya saya ini dia warnanya lebih ke kuning-kuningan ya. Kalau yang bawaan asli dia ini dia lebih ke putih. Nah, kalau kalian tips ya, tips dari saya, kalau kalian ingin membeli bos ya, bos apa, bosing kipas angin ya, mau kipas angin merek apa aja atau mau baling-baling besi, diusahakan dicari yang ada krom kuningnya ya di bos ini, karena biasanya dia lebih tahan lama, tidak cepat haus. Yang ada kuningnya, yang ada kayak krom atau istilahnya beda warna lah, agak kuning-kuning dikit. Ini kan agak kuning kan tuh warnanya, sedangkan yang ini ya putih besi biasa, kayak putih-putih besi biasa, dan ini agak kuning. Jadi kalau kalian membeli bos, cari yang seperti ini ya, yang ada agak-agak warna kuningnya, tidak putih besi bener kayak ini, karena ini lebih tidak cepat aus. Oke ya, saya cara memasangnya saya videoin yang ini aja ya, karena untuk yang satunya baik cara bongkarnya atau cara memasang bosnya sama ya, tidak ada beda. Oke, jadi masukkan dulu ini bosnya ya, seperti ini. Tapi intinya gini aja, pada saat kalian membongkar, kalian perhatikan dulu seperti ini. Nah, begitulah cara memasangnya nanti. Oke ya, ini ya. Terus bosnya pasang, terus penjepitnya, dan terakhir rumahnya ya, rumah dari bosing ini. Tuh seperti itu aja. Tuh, tidak susah ya. Nah, yang satu ini juga nanti kalian membongkarnya dan memasang bosnya sama seperti ini ya, nggak beda. Untuk yang ini tidak saya videoin ya. Oke, ini ya. Sekarang ini penjepitnya kita tekan seperti ini ya, kita tekan, pengokkan dulu seperti ini untuk menjepit awalnya, dan juga yang satunya karena dia ada 3 penjepit. Nah, satunya juga seperti itu, yang satunya lagi juga seperti ini, sambil ditekan keluar ya supaya dia rapat. Oke, seperti itu ya. Ini sudah bosnya sudah terpasang, tinggal kita kencangkan saja ini ya. Oke, ditekan juga boleh, dikencangkannya, diketok-ketok seperti ini juga boleh. Yang penting posisi ini sudah mengunci. Seperti itu, saya ketok saja. Kalau ditekan juga nggak apa-apa, kalau mau ditekan seperti ini. Seperti itu. Tekan saja ujungnya supaya dia mengunci. Ini juga seperti itu. Seperti itu. Oke, ini penguncinya sudah mengunci 3. Ini juga bosnya sudah kita ganti ya. Tuh ini ya, ini bosnya sudah kita ganti juga. Seperti tadi as rotor tidak kita ganti karena masih belum ada cacat ya. Nah, saya mau membongkar yang ini dulu, tidak saya videoin ya, nanti saya videoin setelah ini saya pasang bos dan kita rakit lagi baru saya videoin. Nah teman-teman ya, sekarang ini sudah saya ganti bos semua ya.
Nah, sekarang kita mau rakit, kita masukkan spoolnya di sini ya. Nah, ini ya. Ini spoolnya. Ini ya, saya naikkan dulu kameranya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini tampak depan ya. Tampak depan. Ini yang bagian depan. Tadi pada saat kita membongkar ya, ini ada kabel ya. Kabel untuk AC ini. Dan ini depannya ya, ini belakang. Yang ada kabelnya ini ke belakang. Nah, ini jangan terbalik juga teman-teman ya. Karena kalau kita terbalik memasang spool, misalnya posisinya tadi seperti ini ya. Nah, ini ke belakang. Tapi kalau ini kita pasang ke depan, nah misal kabelnya ke depan, itu tidak ada masalah. Tapi putarannya kebalik. Karena medan magnet yang dihasilkan juga berbalik. Jadi putarannya ke kiri. Nah, kalau kipas angin putarannya ke kiri, ya nggak ada angin ya teman-teman ya. Ya harusnya muter ke kanan. Sekarang kita masukkan bandulanya ya, atau asrotornya kita masukkan seperti ini. Coba hati-hati aja teman-teman ya. Nah, kayaknya nggak bisa masuk dari sini ya. Berarti ini kita masukkan dulu asrotor. Nah, ini ya. Oke. Sekarang baru kita masukkan spoolnya. Oke, spool. Dan terakhir ya, ini kita kunci pakai casing belakang ya, tutup belakang. Oke teman-teman ya, ketok dikit supaya senternya kena. Nah, ini lancar ya, diketok dikit ini supaya senternya kena, jadi dia tidak keset tapi lancar seperti ini. Sekarang kita baut ya. Nah, ini untuk membautnya tidak saya videoin ya, atau nanti kita ini aja, nggak apa-apa, nanti kita videoin aja. Kita pasang baut ya seperti ini teman-teman ya. Pasang bautnya. Nah, kurang lebih kalau mengganti bos kipas angin seperti itu ya teman-teman ya. Mau dia merek apa saja ya, mau dia yang baling-baling plastik ataupun baling-baling besi, sama cara mengganti bosnya seperti tadi ya. Karena posisi kipas angin itu sama ya. Tapi ada juga sebagian kipas angin ya, yang sudah menggunakan bearing. Ada itu kalau nggak salah, kalau saya pernah dapat itu merek Mas Pion ya, ada yang baling-baling besi itu menggunakan bearing dan Crisbo yang baling-baling besi. Itu dua kipas angin itu menggunakan bearing. Oke ya, ini kita tahan sedikit biar dia kunci. Oke, itu bentar lagi. Nah, oke teman-teman ya, ini diusahakan seperti ini ya, lancar ya. Kalau mau dia agak keset dikit seperti tadi ya, diketok aja, tujuannya supaya center ya. Nah, ini lancar ya. Oke, sekarang mau kita pasang ke itu ya, ke tiangnya, pasang baling-balingnya, pasang pennya dan tebengnya, nanti kita tes. Oke ya. Oke ya teman-teman ya, sekarang ini sudah kita bautin ya casingnya. Sekarang kita rakit ya, kita pasang ya. Nah, usahakan ya teman-temannya pada saat memasang mesin ini ke tiangnya, ini ada besi ya, besi untuk memutar mesin ini ke kanan dan ke kiri. Dia besi ini dihubungkan ke gearbox ya. Nah, posisi memasangnya antara kabel ini dengan besi ini jangan seperti ini ya memasangnya. Tuh, jangan seperti ini. Jadi posisi besi dan kabel satu tempat. Ini misalkan satu tempat seperti ini. Jangan seperti ini memasang. Diusahakan memasangnya besinya di sebelah sini dan kabelnya di sebelah sana ya.
tuh seperti ini ya. Jadi seperti ini besi dan ini kabel. Usahakan memasangnya seperti ini. Sekarang kita kencangkan bautnya, kita kencangkan baut pengunci tadi ya. Kan nggak bisa ditarik lagi ya, karena nggak bisa ditarik lagi tuh karena posisi sudah terkunci baut. Sekarang kita pasang ini ya, ini namanya tebeng. Tebeng kita pasang juga. Kita pasang seperti ini ya, tebengnya. Ada 3 buah bautnya. Ini satu, yang satu. Tuh, bautnya. Benturkan dulu ya, biar mudah. Ya, tuh. Itu pasang. Satu lagi di sini. Di sini ya, tuh 3. Kita kencangkan ke tiga-tiganya. Nah, kalau untuk kipas angin yang seperti saya bilang tadi yang menggunakan bushing ya, itu jarang rusak bushing, bearingnya, tapi lebih ke kebanyakan spoolnya yang bermasalah atau kapasitor. Oke teman-teman ya, ini sudah kencang, posisinya sudah kencang ini ya. Sekarang kita mau pasang ini ya, kunci ini. Kita pasang penguncinya, pengunci tebeng belakang ya. Ini ya, pengunci tebeng belakang ini kita pasang. Ini seperti ini ya, kita putar saja. Kalau sudah mentok cukup, terus pasang. Oh ya, ini tadi ya ada ini ya, jangan lupa ya, pennya tadi ya, ini harus dipasang juga di sini ya. Hitam tadi, besi hitamnya kita copot tadi, ini dipasang di sini tuh ya. Ketok sedikit aja, tek 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 tek. Nah, kira-kira ujung sana dan ujung sininya udah rata. Oke, itu ya, ini besi yang kita cabut tadi. Nah, dia ada besi hitam, itu untuk pengunci baling-baling. Untuk penahan, maksudnya penahan baling-baling. Oke, pasang ya, baling-balingnya terkunci ya. Ini baling-baling ada apa namanya, ada kayak cowakan lah ya. Nah, nanti cowakan inilah yang akan dikunci oleh pen ini, jadi dia bisa berputar. Oke, seperti itu kita pasang ya, pasang pengunci pada pennya. Sekarang kita pasang tutupnya ya teman-teman, kita pasang tutup. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Oke, kita coba colokan. Nah, dia teman-teman ya, kipas anginnya sudah berputar. Oke, ini ya teman-teman ya, kipas anginnya sudah berputar. Jadi itu tadi ya, kalau kalian ingin mengganti bushing daripada kipas angin ya, kipas angin merek apa aja ya, baik-baik dia baling-baling besi atau plastik, selama dia menggunakan bushing, maka cara mengganti dan membongkarnya seperti itu. Nah, ini ya, nah kipas angin ini saya
dapatnya sudah seperti ini ya, sudah tidak ada gearboxnya ya, gearboxnya nggak ada. Ini nanti mau saya tanyakan dulu sama yang punya, mau diganti atau tidak. Nanti kalau dia mau diganti baru kita pasang gearboxnya. Itu gearbox ini banyak ya jualannya ya, gearbox kipas angin Mas Pion ya, itu banyak jualannya kalau di tempat saya. Oke ya teman-teman, begitu saja ya, semoga video ini bermanfaat ya. Mari kita sama-sama belajar, dan jangan lupa ya, tolong di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.